Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Hudri dari kelas ME21 TB. Di sini saya akan menjelaskan resume dari video Jurus Sakti Citi Selamatkan Transmart. Pertama ada strategi retail 4-in-1 Transmart. Di tangan Citi, Transmart dikelola dengan konsep 4-in-1, yaitu belanja, makan, main, dan nonton di satu tempat. Menurut Komisaris PT Transcorp, Hoirul Tanjung, konsep itu dirancang untuk menciptakan new shopping experience di tengah tren gaya hidup masyarakat yang berubah. Sekarang ini sulit melihat diferensiasi antara supermarket satu dengan yang lain, sehingga berisiko ditinggal para pelanggan jika tidak membuat perbedaan. Konsep itu terbilang sukses, namun pada tahun 2020, gerai Transmart di Supermall Karawaci dan di Mall of Indonesia ditutup. Dan sepanjang tahun 2022 ada 12 gerai yang juga ditutup. Presiden Corporate Communication Transmart, Satria Hamid, mengatakan sebetulnya mereka sudah melakukan serangkaian strategi agar gerai Transmart bisa sehat dan tetap bertahan. Tapi kalau tidak bisa survive, tentunya kita harus ambil langkah efisiensi. Artinya opsi tutup tidak bisa dihindari. Kedua, bisnis retail berguguran. PT Matahari Department Store terpaksa tutup 25 gerai pada tahun 2020. Disusul Giant yang menutup semua gerai mereka pada tahun 2021. Lalu ada Sentro yang menutup semua gerainya hingga dinyatakan pilot. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia mencatat sebanyak lebih dari 400 minimarket, pilot, dan gulung tikar sepanjang pandemi. Sejak Maret sampai Desember 2020, sampai 5-6 gerai ditutup. Dan pada Januari sampai Maret 2021, 1-2 gerai ditutup. Semua itu imbas dari penjualan grosir retail yang nilainya merosot dalam 3 tahun terakhir. Staf ahli Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia menilai bahwa hypermarket tidak banyak berevolusi dan mereka masih mengikuti pola lama seperti perang harga. Konsumen jadi bosan, padahal dulu mereka memiliki ciri khas, seperti misal makanannya ataupun merchandise non-foodnya, sehingga menarik perhatian konsumen terutama kelas menengah. 3. Kenapa sebagian Transmart ditutup? Eko Listianto, Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance, Indef, mengatakan daya beli masyarakat mengalami tekanan akibat inflasi yang berada dalam tren meningkat. Pandangan berbeda dikatakan oleh Sri Rahayu Hijrahati. Ia mengatakan tutupnya berbagai toko luar jaringan atau luring sebenarnya bisa terjadi karena beberapa faktor seperti ekspansi yang berlebihan, pertumbuhan ekonomi dan demografi. Selain itu, perilaku konsumen berubah dari belanja luring ke daring akibat pandemi COVID-19. Lalu ada strategi kebangkitan Transmart. Satria Hamid mengatakan, Hairul Tanjung konsol ke seluruh toko untuk melihat secara langsung mana gerai yang perlu tutup dan mana yang perlu diperkuat. Transmart sebenarnya bukan kolaps atau bangkrut. Transmart sedang beranomali untuk menyesuaikan dengan situasi kondisi zamannya. Transmart ingin mendesain ulang mulai dari model bisnisnya sampai dengan ketersediaan barang atau mix tenant. Satria Hamid menyadari dibutuhkan faktor lain yang menarik daripada sekedar pemenuhan kebutuhan harian untuk dapat menarik minat masyarakat kembali berbelanja secara langsung. Dan kami menyadari hal tersebut. Inovasi lain dilakukan Transmart melalui HelloFresh, sebuah platform online commerce grocers. HelloFresh berkolaborasi dengan Bukalapak
sebagai partner dalam memberikan kepada semua konsumen. Grab juga dilibatkan untuk mengakomodir kebutuhan sebagian konsumen yang berbelanja online. 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Transmart. Pertama, perusahaan yang telah terbukti sukses dengan model bisnisnya seringkali terjebak pada menjalankan bisnis dengan pola dan proses yang sama selama bertahun-tahun. Kedua, penting bagi para pemilik atau pemimpin bisnis untuk selalu terhubung dan lapangan dan tetap berkomunikasi secara teratur dengan mereka yang berada di lapangan. Ketiga, solusi perbaikan dan transformasi seperti yang dilakukan Transmart bisa jadi idenya tidak datang dari seorang CCP, melainkan dari karyawannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.